bolak-balik ngiklan hasilnya boncos terus, nggak enak kan? Nah, kenapa kok iklan Anda di media sosial itu sering gagalnya, sering mengecewakannya? Padahal sudah keluar budget banyak, sudah pakai strategi macam-macam, tapi kenapa kok masih gagal iklannya di media sosial? Entah itu Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, apapun yang ads yang berbayar intinya ya. Jadi orang mengira, pada umumnya orang mengira bahwa iklan ads itu selalu menghasilkan. Padahal belum tentu seperti itu. Iklan organik pun juga sama juga. Tidak langsung serta-merta ketika kita berani bayar itu langsung menghasilkan iklannya. Jadi kita perlu pahami ini dulu supaya nggak terjun bebas lagi ya. Bapak Ibu mungkin sudah invest banyak hal, invest waktu, tenaga, pikiran, kemudian uangnya juga untuk iklan ads ini. Nah, intinya di sosial media itu kita harus tahu dulu kenapa kok sosial media yang kita pilih, kenapa bukan yang lain. Coba nanti kita bahas di video kali ini ya. Oke, yang selanjutnya saya harap Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk mendengarkan ini dulu ya, supaya nanti nggak boncos lagi. Nggak enak rasanya boncos. Terus yang pertama, Bapak Ibu belum menentukan siapa yang akan membeli. Jadi ini maksudnya tuh kita itu kalau mau iklan, kalau mau bisnis, kalau mau jualan, nomor satu bukan kita punya produk apa dulu, tapi siapa yang akan kita target sebagai pembeli potensial di bisnis kita. Orangnya seperti apa, penghasilannya berapa, bisnisnya apa, pekerjaannya apa. Kalau memungkinkan kita punya perkiraan gajinya dia berapa, pemasukan income bulanannya berapa. Tentu berbeda pembeli mobil dengan harga 150 juta ke bawah dengan orang yang beli mobil di harga 500 ke atas. Tentu kebiasaannya berbeda, yang dia konsumsi juga beda, yang dia makan juga beda, tempat wisatanya pun beda. Yang dia baca mungkin ya juga berbeda konten, kualitas konten di sosial medianya. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus menentukan dulu siapa sebenarnya yang akan jadi pembeli potensialnya di bisnisnya. Selanjutnya salah bikin kolam calon pembeli. Jadi salah bikin kolam calon pembeli itu gini, orang itu, calon pembeli potensial itu ya, di bisnis kita itu punya kebiasaan yang mirip-mirip seperti yang saya jelasin di awal tadi ya. Kebiasaannya tuh mirip-mirip, terus mereka itu juga punya kemiripan mungkin sifatnya, perilakunya, terus kebiasaannya, satu dengan yang lainnya kalau kita sudah ketemu pembeli potensialnya tuh mirip-mirip. Nah, itu ketika kita sudah ketemu, jangan dibiarin satu persatu, kita nanti habis waktunya. Kita kumpulin mereka dalam satu kolam. Baik itu kolam secara langsung, mungkin grup, mungkin apa itu yang ada di WhatsApp yang sederhana ya, grup di WhatsApp lah sederhana. Tapi yang lebih bagus lagi ketika Anda mengumpulkan itu dalam bentuk database yang tersistem dengan baik. Mulai dari email, jadi nanti dimasukkan ke email blast, ke software email blast. Atau kalau belum sampai ke situ, Bapak Ibu bisa masukin dulu ke grup broadcast yang ada di WhatsApp. Kalau di grup Telegram, saya rasa ada beberapa bisnis yang nggak cocok dengan grup Telegram. Mungkin kalau bisnisnya berupa digital marketing, berupa software, berupa hal-hal yang berbau online, mungkin cocok. Tapi kalau untuk bisnis yang mungkin makanan, mungkin kebutuhan sehari-hari, mungkin kurang cocok kalau kita kumpulin di grup Telegram. Jadi yang cocok aja, jadi jangan terlalu memaksakan. Dulu saya juga terlalu memaksakan hal tersebut, akhirnya ya sia-sia membuang waktu saya aja. Jadi lebih cocok nanti ketika sudah ketemu pembeli potensialnya yang seperti apa, kumpulkan dalam satu kolam. Boleh kolam yang secara sederhana lewat grup WhatsApp, grup broadcast WhatsApp, atau lewat email, atau lewat grup privat. Jadi buat grup yang sangat private. Jadi tidak bisa diakses orang luar pun nggak bisa masuk. Harus sudah terregister dengan valid dulu. Jadi kumpulin tempatnya ada di mana. Mereka nyamannya di mana. Mereka nyamannya di Telegram, ya kita buat Telegram. Mereka nyamannya di WhatsApp, kita buat WhatsApp. Kalau orangnya jarang-jarang komunikasi, lebih baik pakai email. Jadi kita
meng-follow up-nya, melakukan hubungan komunikasinya lewat email nantinya. Karena orangnya nggak sempat buka grup WhatsApp, nggak sempat buka grup Telegram. Jadi itu lebih cocok untuk mereka. Atau mereka kita kirimin lewat WhatsApp Blast. Yang paling marak belakangan ini sih WhatsApp Blast ya. Cuma nggak tahu cocok apa enggak dengan bisnisnya Bapak Ibu. Saran saya dicoba aja dulu. Nanti akan tahu kira-kira mana yang akan cocok untuk bisnisnya. Selanjutnya ini yang membuat orang itu gagal iklannya di sosial media, penjualannya di sosial media itu gagal. Karena yang pertama, terlalu berorientasi kepada produknya masing-masing. Selalu ngomong produknya hebat, produknya yang terbaik, padahal belum tentu loh produk yang yang kualitasnya lebih rendah dari bisnis kita justru bisa jadi dia lebih laris karena dia berhasil melewati proses orientasi produk ini. Jadi nggak lagi berorientasi kepada produknya dia aja. Kemudian ada juga kenapa iklan di sosial medianya gagal, hasilnya penjualannya mengecewakan karena terlalu berorientasi kepada bisnisnya. Terlalu ngomongin tentang masa lalu. Ya memang benar prestasi, tapi prestasi di masa lalu tentang bisnisnya, bukan produknya. Mungkin menjual sebuah produk apa gitu, A gitu ya, dari perusahaan raksasa dunia gitu. Dia selalu ngomongin mengagung-agungkan perusahaan dunianya. Padahal zaman sekarang orang sudah nggak terlalu peduli itu. Orang tuh lebih peduli produk ini tuh masuk nggak buat saya gitu. Nah itu yang harus kita nanti bedah lagi ya. Kita pelajari lebih dalam lagi. Jadi jangan terlalu ngomong tentang besarnya prestasi bisnis kita di masa lalu, nama besarnya. Orang nggak terlalu peduli sekarang. Beda kalau mungkin 20 tahun yang lalu masih peduli ya. Tapi kalau zaman sekarang yang saya rasakan ketika membuat iklan-iklannya klien itu mereka sudah nggak terlalu peduli. Coba lihat sekarang berapa ada influencer-influencer yang followersnya nggak terlalu besar, tapi mereka tetap bisa menjual dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah yang membuat gagal itu mengikuti tren. Jadi lagi ada tren dulu ada es bucket challenge yang disiram pakai es gitu. Semuanya ikut-ikutan seperti itu. Tapi apakah semuanya cocok menggunakan tren seperti itu? Kalau tidak cocok, jangan terlalu dipaksakan. Karena ketika terlalu dipaksakan, nanti hasilnya cuma awareness saja ke orang yang tidak tepat. Kalau Anda ke orang yang tidak tepat, nanti sia-sia waktu, tenaga, pikiran, uang Anda akan sia-sia. Jadi lebih baik kita itu fokus ke orang yang memang cocok dengan bisnis kita. Kalau untuk tren ya kalau cocok kita ikutin, kalau nggak cocok ya nggak usah. Selanjutnya solusinya, gimana caranya agar ads-nya nggak boncos. Yang pertama tuh tentang timeline marketing ya, harus punya timeline marketingnya. Kemudian konsumen behavior-nya sudah harus paham juga. Nanti habis ini saya jelasin itu ya. Terus kemudian yang ketiga, ad relevansinya seperti apa. Jadi ads itu untuk menyebarluaskan secara cepat, secara masif, secara massal ke banyak orang langsung. Tapi ingat, kalau kontennya nggak bagus, kualitas materi iklannya nggak bagus, ya sama aja, kita buang-buang duit aja. Makanya kita harus pastikan bahwa strategi iklan kita itu sudah benar. Oke. Terus yang pertama ini timeline ya, contoh timeline marketing. Ya, contoh timeline marketing ini misalkan 1 sampai 5 ini tanggal ya. Contoh ya ini ya. Nanti setiap bisnis tuh beda-beda. Yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 5 ini kita menyebarluaskan seluas mungkin informasinya ke semua orang yang sesuai dengan target market kita ya tentunya ya. Semua orang tuh maksudnya seluas mungkin tuh semua orang tapi sesuai dengan target market bisnis kita. Dan fungsi utamanya bukan mendapatkan penjualan dulu, tapi menggrab database, mencari database berkualitas. Sudah bukan zamannya lagi kalau menurut saya ya, kalau menurut pengalaman saya sudah bukan zamannya lagi kita banyak-banyakan database aja. Tetap penting, tapi akan lebih penting itu adalah kualitas database kita. 10.000 orang, tapi kalau semuanya database-nya itu mentalnya gratisan, buat apa? Kita kan bisnis cari duit ya. Tapi kalau semuanya database kita sebagian besar dari 10.000 database itu mungkin gratisan,
Terus nanti gimana? Peluang pembeliannya besar atau kecil? Kita logika aja sekarang ya. Jadi kita harus mendapatkan database yang berkualitas juga. Itu nanti juga kita bisa kerucutkan melalui iklan yang tayang di ads kita. Jadi iklan itu menentukan loh, nanti siapa iklan ini tuh akan menarik orang seperti apa. Nah, mungkin coba cek. Kalau mungkin masih banyak yang gratisan yang datang, mungkin iklan kita memang vibrasinya atau energinya tuh menarik orang-orang yang gratisan. Akhirnya hasil database yang nggak berkualitas. Sedangkan yang kita butuhkan untuk mengembangkan bisnis adalah database yang berkualitas. Lalu kemudian di tanggal 1 sampai tanggal 5 sudah selesai ya. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 13 itu kita sortir database calon pembeli potensial. Jadi tadi database tertarget kan sudah. Oke, orangnya sudah berminat, sudah senang, sudah butuh dianya, sudah mau bayar. Terus kita sortir lagi database kita ke calon pembeli potensial. Calon pembeli potensial artinya mereka punya kemampuan finansial untuk membeli produk kita. Jadi kita itu mengumpulkan orang-orang yang punya minat. Nomor satu punya minat. Yang kedua, kita mengumpulkan orang-orang yang memang dia mau bayar, bukan mental gratisan. Terus yang ketiga, kita itu mengumpulkan orang yang apa itu punya kemampuan bayarnya. Nanti di belakang saya jelasin lebih detail lagi. Jadi kalau kita sudah ngumpulin orang yang benar, di tanggal 7 sampai 13 iklan kita tuh ngumpulin orang-orang yang lebih hot market. Jadi kita lebih siap untuk melakukan pembelian. Terus tanggal 15 sampai tanggal 20 kita evaluasi iklan kita yang terjadi di antara tanggal 1 sampai tanggal 13 sampai tanggal 14 itu seperti apa. Kita evaluasi materi iklan kita. Ini dilanjutkan atau diganti yang baru. Jadi jangan terlalu mengagungkan sebuah materi iklan karena konten sebagus apapun itu besok akan dilupakan oleh penonton. Sebaliknya, konten yang biasa saja belum tentu tidak menghasilkan penjualan kalau strateginya benar. Nah, kita waktunya evaluasi setiap tanggal 15 sampai 20. Itu untuk waktu untuk membuat iklan, untuk mengkerucutkan orang melakukan pembelian pertamanya. Misalkan produk kita ada di harga 1 juta. Bisa jadi orang nggak langsung beli yang 1 juta dulu. Bisa jadi dia akan mencari tahu atau mencoba dulu paket yang lebih murah dulu. Karena dia ingin memastikan, meskipun dia punya uangnya ya. Jadi tidak serta-merta kalau orangnya punya uangnya langsung beli produk yang sesuai dengan yang kita jual langsung di 1 juta. Enggak. Kadang orang itu juga dia akan nyoba-nyoba dulu. Ini beneran nggak sih? Saya coba yang kecil dulu aja deh kayak gitu. Jadi siapkan produk yang harganya lebih murah dari produk utama bisnis Anda. Terus kemudian di tanggal 21 sampai tanggal 25 ini waktunya follow up hot market. Jadi ketika tadi sudah berjalan prosesnya tanggal 1, 7, 15 itu nanti sampai di tanggal 21 pasti orang sudah mulai familiar dengan iklannya. Jadi setiap hari iklannya wirawiri di media sosialnya, pasti kemungkinan orang akan penasaran dan ingin bertanya. Terus setelah bertanya di proses pembelian pertama ya, mungkin orang nanya-nanya tapi orangnya belum transfer di tahap pembelian pertama ini. Nah, itulah hot marketnya. Jadi itu yang akan di follow up. Bukan database yang dari tanggal 1 sampai tanggal 5 bukan, tapi dari tanggal 15 sampai tanggal 20 ini yang dinamakan hot market. Jadi mereka sudah berminat, sudah mau bayar, tinggal transfer aja, tapi kok belum transfer, itu waktunya kita follow up di sini. Biasanya akan nyantol 10%-nya ya. Kalau menurut pengalaman saya 10% itu udah bagus banget. Jadi kok cuma 10%? Ya itu memang angka rata-ratanya yang saya amati ya selama ini. Jadi 10% itu udah bagus banget dari total keseluruhan database kita. Kalau kita punya 100 database, kemungkinan yang kontak tuh 10 orang. Yang beneran beli 1 orang, 10%-nya lagi. Nah, supaya lebih banyak, nggak 1 orang gimana? Besarin di sini. Besarin di tanggal 1 sampai tanggal 5 ini. Harus diperluas banget di sini ya. Tanggal 1 sampai tanggal 5 ini tujuannya dalam menyebar informasi seluas mungkin ke semua database-nya. Terus kemudian di tanggal 26 sampai 31 ini hot deal
atau special event. Ini benar-benar kita ngasih promo yang nggak ada di tanggal lain di sini. Jadi untuk menarik orang, untuk menggerakkan orang lebih cepat di hot marketnya ini, untuk deal hari itu juga, bukan nanti, bukan besok. Jadi buat program penawaran itu yang ketika dia deal hari ini, bukan besok, bukan nanti, dia dapat special price atau hot dealnya seperti apa. Dapat hadiah, dapat bonus, macam-macam. Lalu kemudian setelah tanggal 31 selesai, kita lihat kan 1 bulan ini gimana program ads-nya, program iklannya. Berhasil nggak program iklan marketingnya? Berapa persen tingkat keberhasilan dari targetnya? Nah, nanti di waktu evaluasi ini kita nentuin lagi kira-kira iklannya akan diganti atau enggak. Atau biarin aja tapi kita sesuaiin dengan trennya. Oke? Selanjutnya setelah timeline marketing, kita juga harus paham juga orang itu belinya karena apa sih? Orang beli itu karena apa? Nomor satu, itu mungkin ingat iklan zaman dulu ya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, ingat iklan itu kan? Jadi orang itu butuh kesan pertama supaya nancep di pikirannya dia. Nah, kita harus bisa melakukan proses itu, tahapan itu. Caranya gimana? Iklan bisnis kita harus mampu membuat calon market potensial untuk berhenti scroll kalau online ya. Kalau offline untuk menoleh, minimal menoleh. Jadi ketika menoleh itu berarti kita berhasil mendapatkan perhatiannya dan memperhatikan. Nah, di pikirannya harus ada kata-kata ini ya. Untungnya apa untuk saya? Ini nomor satu. Jadi iklan itu harus bisa membuat orang ngomong sama dirinya sendiri di dalam hati. Untungnya buat saya apa? Nomor satu harus bisa menjelaskan itu. Kemudian yang benar. Orang tuh kadang nggak percaya dikasih promo gitu. Karena sudah kebal sama promo macam-macam ya. Nah, dia pengen memvalidasi yang bener, beneran nggak sih? Atau jangan-jangan ada bintangnya kecil banget gitu, misalnya kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, dia ingin memastikan bahwa dirinya masih kebagian nggak ya? Masih ada nggak ya? Itu berarti iklannya sudah tepat. Jadi akan menggerakkan orang. Jadi banyak iklan tuh yang saya lihat ya, iklan tuh cuma pengumuman, saya jualan A, saya jualan B, saya jualan C, beli sekarang, diskon sekarang, beli sekarang, diskon sekian, beli besok, harga normal, ya orang nggak akan belilah. Untungnya buat dia itu belum dijelasin. Yang pertama tuh harus jelas dulu, untungnya buat dia itu apa sih? Itu kunci utamanya. Setiap produk, setiap bisnis punya kalimat kunci untuk mendapatkan perhatian dari konsumen tentang penjelasan untungnya buat dia itu apa. Itu harus benar-benar sangat-sangat jelas di awal. Terus kemudian, lalu iklan yang cocok untuk bisnisnya Bapak Ibu seperti apa? Saran dari saya ya, jadi setelah beberapa penjelasan di awal tadi tuh, Bapak Ibu iklannya harus berorientasi kepada calon pembeli potensial. Sekali lagi saya ngomong calon pembeli potensial karena terlalu banyak bisnis yang menyia-nyiakan waktunya untuk orang yang bukan potensial. Kalau saya biasanya ditawarin sama sales, sama marketing atau iklan kayak gitu, saya di follow up kalau memang saya itu bukan calon target market yang tepat untuk dia, untuk bisnisnya, saya akan langsung ngomong, mohon maaf mungkin nggak tepat ya kalau saya ya, karena saya butuhnya A, B, C, D, E. Supaya nggak terlalu membuang waktunya, itu yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu juga harus menemukan calon pembeli potensialnya itu seperti apa. Nah, ini alasannya, kenapa kok harus calon pembeli potensial, hanya calon pembeli potensial. Waktu, tenaga, sumber daya, anggaran, marketing, bisnis harus efektif dan efisien penggunaannya. Kan namanya juga bisnis ya, nggak boleh asal-asalan ya di dana marketing juga. Karena kita cari untung, bukan lembaga sosial juga. Jangan habiskan waktu untuk orang yang kemungkinan kecil membeli dari bisnis Anda. Sekarang kalau saya punya program yang gratis-gratis, sudah dibantu oleh software, sudah dibantu oleh autoresponder. Jadi tidak harus admin saya yang menjawab secara langsung. Cukup robot saja, cukup software saja. Itu membantu banget. Itu salah satu contoh penerapannya dalam bisnis. Jadi kita lihat kira-kira kalau orang cuma tanya-tanya, ya siapkan aja autoresponder, pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan, siapkan dalam satu lembar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum tersebut. Itu akan membuat Anda tidak terlalu melekat dengan orang yang belum tentu jadi target market
potensial bisnis Anda. Jadi saya ulangi lagi penjelasan yang lebih detail lagi ya. Calon pembeli potensial itu kita harus memastikan mereka itu sudah memiliki minat awal untuk memiliki produk atau jasa yang dijual dalam bisnis Anda. Minatnya harus punya dulu, minat awalnya ini penting. Karena ketika minat awal ini dilompati, dia langsung ke kemampuan finansial, kemungkinan besar bisnis kita akan terima banyak komplain. Ketika terima banyak komplain, kita sibuk ngurusin komplainnya. Kita nggak fokus untuk ngembangin bisnisnya. Kemudian yang setelah minat awal, yang kedua ini, mereka harus memiliki mental yang mau bayar harga, bukan yang cari gratisan, diskon, atau harga murah saja. Pembeli potensial, mereka mau bayar berapapun sesuai dengan kemampuan mereka. Bukan nyari-nyari diskon, gratis ongkir, bukan. Itu berarti bukan potensial ya. Yang kita bahas adalah pembeli potensial, supaya anggaran marketingnya efektif dan efisien, waktunya juga. Terus kemudian setelah mau bayar harga, bukan mental gratisan, baru kemudian kemampuan finansial yang cukup. Jadi ketika mereka punya minat, mau bayar, tapi kalau kemampuan finansialnya belum mencukupi, ya itu juga akan membuang waktu kita. Memang dia target market potensial ya, tapi kalau kemampuan finansialnya belum cukup, ya diturunkan lah levelnya. Jangan ke target market potensial yang hot deal, bukan. Tapi lebih ke warm market. Dia sudah siap, sudah mau, tinggal kita rawat, kita jaga kepercayaannya. Kalau dia nanti sudah mampu secara finansial, kemungkinan besar dia akan beli dari produk kita, dari bisnis kita maksudnya. Nah, setelah kita ketemu calon pembeli potensialnya, baru kemudian dengan bantuan iklan yang tepat, akan ada lebih banyak calon pembeli potensial yang datang ke bisnis Anda. Kita sudah tahu ya, calon pembeli potensial kita siapa aja. Tapi kalau kita cuma tahu aja, terus kita ngiklannya asal-asalan aja, dan tidak disebarkan secara luas, secara masif, dengan iklan yang tepat, ya yang tahu cuma kita aja, mungkin circle terdekat kita aja. Cuma tahu mungkin dari keluarga kita yang ada di grup WhatsApp, yang baca status WhatsApp kita, cuma sebatas itu. Kalau kita pengen membesarkan bisnis secara masif, secara lebih besar lagi, kita harus membuat iklan yang tepat. Iklan yang tepat itu seperti apa? Setiap bisnis itu beda-beda ya, jenis iklannya, terus penerapan ke pasarnya berbeda-beda. Nanti kita bisa lanjut ke konsultasi iklan ya di Ads Creator. Silakan klik link yang ada di halaman ini atau di deskripsi ini tentang jadwal konsultasi iklannya. Ini layanan berbayar ya, bukan layanan gratis, bukan, tapi ini layanan berbayar. Saya akan membantu Anda untuk menemukan iklan yang tepat untuk bisnis Anda itu seperti apa.